Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul bersama, ya, karena boleh jadi ada informasi yang tiba-tiba ditawarkan, ada informasi yang memang Anda tidak tahu, tiba-tiba jadi tahu informasinya, kemudian dilangkahkan oleh Allah kakinya kemari. Baik, segala puji bagi Allah, yang kepada Allah lah kita meminta pertolongan, seperti mukadimah saya tadi, ya. Wabihi nasta'inu, dengan Allah lah kita meminta bantuan, meminta tolong, ala umurid dunya waddin, dalam hal perkara dunia dan akhirat kita. Hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi qudwah kita, menjadi contoh, menjadi panutan, ya, dan memberikan arahan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Baik. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada di antara ibu yang sudah kenal, ya. Dan ada juga yang belum kenal. Tetapi salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah sebuah salam yang mengikat kita, walaupun kita sebelumnya tidak pernah berjumpa. Baik. Oke, sebelumnya ibu senyum dulu, ya. Kayaknya tegang-tegang kali ini ibunya. Senyum dulu, senyum, happy. Jangan pernah terpikir bahwa ini kata jabut, sang nanti ada kalau cuti deh, ya. Sekarang kita akan disentil-sentil, ya, akan ditabok-tabok, ya. Tapi terserah ibu-ibu. Hari ini mau yang santai-santai saja, atau mau yang ibaratnya apa, ya, nggak ada remnya. Pilih yang mana, Bu? Yang biasa-biasa saja atau yang nggak pakai rem? Biasa-biasa saja, ya. Oke, baik. Insya Allah akan kita sharing bersama hari ini, ya, duduk bersama di sini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya informasikan terlebih dahulu bahwa sejak tadi ibu-ibu bersiap-siap di rumah, berniat ke sini, melangkahkan kaki, menghidupkan mobil, menghidupkan Honda, itu semua ditulis oleh Allah dengan pahala jihad fisabilillah. Jadi kadang-kadang seseorang harus tahu testimoninya, sehingga ketika duduk di sini, oh berarti ini saya digolongkan oleh Allah sama pahalanya dengan jihad fisabilillah. Jadi orang yang berjihad itu apa? A'iddu mastata'tum min ribatil khair, dan persiapkan apa yang kamu mampu, ya. Diantaranya yang Allah sebutkan adalah tali kekang kuda. Ini tali kekang kuda ibu di sini adalah pulpen, konsentrasi. Nah, karena ibaratnya ibu lagi mancing nih, kalau nggak bawa kail nggak dapat ikan, ya. Jadi pena itu, buku itu adalah kailnya. Terserah ntar pulang bawa keranjang kosong atau enggak. Nah, ya, baik. Alhamdulillah yang hadir di sini semua adalah ibu-ibu yang cantik, ya, semua cantik. Karena tidak boleh ada yang mengatakan dirinya tidak cantik, karena menghina makhluk Allah itu sama dengan menghina Allah yang menciptakan. Ya, baik. Hari ini di sini obrolan solihah telah memilihkan tema cantik saja tidak cukup. Nah, jadi cantik saja tidak cukup. Kita sudah pakai apa biasanya pakai? Sudah pakai pelembab, ya. Semua sudah pakai tabir surya. Ya. Pakai apa lagi tadi sebelum sini? Biar bibirnya pakai apa? Pakai maskara, pakai lip gloss, macam-macam. Itu untuk sebagai pendukung penampilan luar kita. Nah, ya. Oke. Sebelumnya kita lihat, sebelum jauh-jauh kita berbicara, ada sebuah kisah yang ingin saya beritahukan.
dakhalat imra'ah Uthman bin Maz'un ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ainahu si'atal hay'ah. Suatu ketika istri daripada Uthman bin Maz'un ya menemui atau berjumpa dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam kondisi yang kucel ya, kumal gitu. Faqulna laha, istri-istri Rasulullah bertanya pada beliau, "Malaki, kamu kenapa? Kok kucel?" Ya. Ini menunjukkan kebanyakan dan mayoritas para sahabiat Rasulullah itu berpenampilan baik. Itu logikanya. Ketika ada yang seperti itu ditanyakan oleh istri-istri Rasul, "Kamu kenapa?" Ketika dilihat penampilannya itu kucel, ya. Fama fi Quraisyin aghna min ba'dika. Di kampung ini yang paling kaya itu suamimu. Siapa tadi? Uthman bin Maz'un. Beliau orang kaya. Jadi lebih cocok bahwa istrinya itu berpenampilan dengan baik, ya, tidak kucil dan tidak kumal. Qalat, beliau berkata, "Amma lailahu faqaim." Beliau, Uthman bin Maz'un, suamiku, pada malam hari beliau sepanjang malam salat. Wa amma naharahu fasaim, dan sepanjang siang beliau itu berpuasa. Falaqihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala amma laka bi uswah. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Uthman bin Maz'un. Beliau bertanya pada Uthman bin Maz'un, "Kenapa engkau tidak menjadikan aku qudwah? Kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai contoh?" Nah, Rasulullah mengatakan, "Aku ini juga sholat sepanjang malam, tapi aku juga mendekati istriku. Aku juga berpuasa pada siang hari, tapi aku berbuka." Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud dia mulai berpikir, Nabi saja yang sudah dijamin surganya, dijamin oleh Allah keampunannya, masih memberikan hak kepada istri, kepada jasad. Maka Rasulullah memberikan contoh kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya engkau memiliki hak terhadap Allah, dan engkau juga memiliki hak terhadap istri-istrimu, dan engkau memiliki hak terhadap jasadmu. Nah, artinya tidak seluruh kehidupan ini, ya, tidak seluruh kehidupan ini adalah hanya untuk Allah. Tidak seluruhnya adalah untuk ibadah, tapi harus diseimbangkan antara Allah, makhluknya, jasadnya, harus ada keseimbangan. Nah, maka kita lihat Allah ketika menciptakan kita itu terdiri daripada maddah dan ruh. Maddah itu ini ya, fisik kita, jasad kita, materi yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan, itu adalah maddah. Dan ruh, yaitu jiwa kita, dalaman kita. Nah, kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah itu seseorang yang memperhatikan jasad beliau, performan, ya, penampilan luar. Rasulullah memperhatikan itu. Rasulullah bersabda, "Man lahu sya'run falyukrim." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakan rambutnya, disisir, diminyaki. Bahkan ada hadis-hadis yang menunjukkan keromantisan Aisyah dan istri-istri Rasul dengan Rasul, itu mereka keramas, ya, keramas rambut Rasul dan meminyaki rambut Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga menggunakan baju-baju impor yang dihadiahkan oleh raja-raja. Itu Rasulullah memakai. Kemudian Rasulullah juga tidak membolehkan seseorang untuk qadha, memotong rambut sedikit di sini, itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Artinya Nabi menginginkan penampilan luar itu harus bagus, rapi, indah. Dan kalau seseorang memiliki sepasang sandal, satunya tidak ada, hanya satu, jangan gunakan. Kalau yang pakai kedua-duanya. Kalau tidak pakai, misalnya cuma satu, jangan gunakan. Serasi ya.
Artinya Rasulullah adalah seseorang yang peduli kepada penampilan. Maka kalau kemudian kita melihat ada orang-orang yang sepertinya berilmu, sepertinya alim, tapi dia kucel, tapi dia kumal, bukan Islamnya yang salah, tapi orangnya. Jadi jangan nanti kemudian ibu-ibu yang suka pada apa istilahnya ya, kayaknya perfeksionis gitu, segalanya harus perfect. Alah bu, tulisan raja bu, kaos kakinya banyak yang bau, misalnya ya. Atau misalnya mereka jubahnya lebar-lebar, tapi kok kalau duduk di sampingnya jadi nggak nyaman, ya, burket dan lain-lain. Nah, itu bukan salah agamanya dan bukan salah majelisnya, tapi salah adalah orang yang mempraktekkan hal itu. Itu yang pertama. Jadi di sini kita bisa kita simpulkan, Islam Rasulullah ini adalah ajaran yang memuliakan jasad dan penampilan luar manusia. Baik. Jadi penampilan luar ini itu adalah sesuatu yang sangat mudah kita nilai.